Pandemi belum mereda dan terkendali. Karenanya kami mengundang Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Tentu tak ada sosok yang lebih tepat bicara kepada publik, kepada kita, memberi penjelasan tentang situasi sebenarnya dan sejauh apa penanganan yang dilakukan negara. Adalah Pak Terawan yang punya wewenang, akses anggaran dan pemberi arahan. Pastilah di atas sana beradu banyak kepentingan, namun Pak Terawan semestinya orang paling gencar memperjuangkan kepentingan kesehatan. Presiden terus membentuk tim berbagai rupa, menteri-menteri lain juga sudah angkat suara, namun selama jabatan Menteri Kesehatan masih di tangan, tanggung jawab terbesar tak bisa lepas dari pundaknya. Kesekian kalinya kami mengundang, inilah kursi dan panggung mata najwa untuk Menteri Terawan. Mengapa menghilang, Pak? Anda minim sekali muncul di depan publik memberi penjelasan selama pandemi. Rasanya Menteri Kesehatan yang paling low profile di seluruh dunia selama wabah ini hanya Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Atau kehadiran Menteri Kesehatan di muka publik memang Anda rasa tidak terlalu penting? Oke, terima kasih Mbak Nana sudah diundang ke sini. Saya ini prajurit dan dari awal, dari mulai saya berkarir untuk negara ini, saya sering sekali menghadapi situasi yang darurat. Jadi tidak munculnya di media itu bukan berarti saya tidak bekerja. Saya tetap menjalankan arahan-arahan Presiden, arahan-arahan yang sudah ditetapkan dari tim COVID. Apa yang bisa saya lakukan, saya sudah lakukan. Saya memastikan semua aparatur dari pemerintah pusat itu benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat. Bagi tim yang berbicara kepada publik kan sudah ada bagiannya. Kita sudah ada jubirnya, sudah ada tim yang melakukan komunikasi publik, yang mengambil peran yang paling optimal untuk menyampaikan pesan-pesan resmi dari pemerintah. Nah, sementara saya sebagai pejabat negara akan lebih fokus kepada mengeksekusi program. Ya, kita tahu banyak sekali berita-berita hoax, banyak sekali berita-berita bohong di awal COVID-19 dulu. Nah, apabila pejabat negara lebih banyak berbicara daripada bekerja, maka masyarakat akan dibuat bingung dengan situasi yang ada. Saya ingat betul di awal saya pernah diundang juga di acara ini. Gambar di belakang saya yang menjadi background dari acara Mata Najwa adalah coronavirus blood test. Dan itu ternyata nggak ada tes darah juga gitu. Nah, jadi menurut saya semuanya kita lagi berproses, semuanya kita lagi belajar, jadi tidak perlu kita terlalu saling menyalahkan, mari kita fokus kepada apa yang sudah ada di depan mata. Sejak awal pandemi Anda terkesan menganggap virus ini bukan ancaman besar. Apakah kini Anda mengakui bahwa kita kecolongan dalam langkah penanganan di awal yang seharusnya bisa lebih tanggap? Saya tidak pernah menganggap remeh persoalan virus ini dari awal. Karena ini barang baru, seperti yang saya singgung tadi. Di acara Mata Najwa sebelumnya yang saya hadir, itu di belakang kita itu ada gambar blood test, yang mana corona itu tidak dites, swab itu tidak menggunakan sampel darah. Jadi semuanya itu tumbuh berproses, dan ini adalah hal baru di dunia ini, dan kita sebagai pemerintah harus mengambil peran yang memberikan rasa aman dan rasa tenang kepada masyarakat. Tentunya di dalam internal pemerintah sendiri kita siapkan semua prosedur-prosedur, semua hal yang sudah diterapkan oleh negara-negara lain kita pelajari semuanya, dan kita belajar apa aja strategi terbaik yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan manfaat terbesar bagi melindungi masyarakat di dalam proses pandemi ini. Yang pertama saya bilang, kita tidak pernah menganggap remeh. Yang kita lakukan adalah menenangkan masyarakat dengan mempersiapkan strategi-strategi yang sesuai dengan kebutuhan, yang cocok dengan konteks negara kita sebagai sebuah negara kepulauan, dan strategi-strategi yang memberikan menyiapkan struktur aparatur kita untuk menghadapi persoalan ini. Saya ingin klarifikasi informasi, apakah betul di awal-awal pandemi dulu justru Anda, Menteri Kesehatan, yang mengusulkan bahwa kita tidak perlu melakukan karantina wilayah? Pak Terawan, sampai sekarang kondisi pandemi belum juga terkendali, data dan angka jelas menunjukkan itu.
Di saat negara-negara lain bahkan sudah berangsur-angsur bisa memperlonggar situasi, Pak. Kenapa kita tertinggal? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, semuanya masih berubah-berubah. Dan bahkan kita tahu Amerika Serikat itu masih perdebatan mau pakai masker atau tidak. Bahkan seperti itu. Dan semuanya berubah. Yang jelas ini adalah sebuah ujian untuk sistem kesehatan kita secara holistik. Jadi bagaimana sistem kita yang sudah dibangun sejak Republik ini ada diuji dalam wabah ini. Dan dalam proses inilah kita tahu yang mana yang sudah baik, yang mana yang belum, yang mana yang kita harus tingkatkan. Kita terus evaluasi, kita terus kaji apa yang sudah dikerjakan oleh sistem kesehatan kita, dan kami ingin ke depannya masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih besar. Kalau kita ingin berbicara apa yang akan kita dapat ke depan setelah COVID ini, kita bisa bicara banyak. Tapi kalau ingin mengungkit-ungkit kesehatan, mengungkit-ungkit kesalahan, mengungkit-ungkit permasalahan yang mencari-cari salah semata, ya nanti saya bicara masalah kelebihan kita di channel Total Politik aja. Presiden Jokowi secara terbuka berulang kali menegur kinerja Anda di depan publik. Berangkat dari penilaian atasan Anda itu, saya akan beri kesempatan pada Anda untuk menjelaskan soal teguran itu satu persatu, Pak Menteri. Kenapa tes kita belum juga mencapai target? Kenapa resapan anggaran kementerian masih rendah? Kenapa berbagai peraturan dan birokrasi masih berbelit di Kementerian Kesehatan? Dan kenapa perlindungan tenaga kesehatan kita belum maksimal? Iya, kita ingin sekali tenaga kesehatan kita dilindungi. Itu poin utamanya, karena bagian terdepan dari penanganan COVID ini tentunya ada di tangan nakes. Nah, sekarang yang dilakukan pemerintah adalah try and error dengan berbagai macam model kebijakan. Pemerintah pusat sudah melakukan semua proses pengambilan kebijakan yang sesuai dengan prosedur-prosedur, dan kami terus mencoba untuk berkoordinasi dengan berbagai macam stakeholders, terutama pemerintah daerah. Karena penanganan ini sangat tergantung kepada koordinasi antara pemerintah dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini saya ingin kembali lagi kepada apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah ujian bagi sistem kesehatan kita secara holistik, secara menyeluruh. Termasuk di dalam sistem itu ada nakes, ada fasilitas kesehatan, ada inovasi kesehatan, ada farmasis, dan masih banyak lagi aktor-aktor yang ada di dalam sistem kesehatan kita. Nah, COVID-19 ini membentuk sistem kesehatan kita menjadi lebih baik hari ini. Kita menjadi belajar banyak, dan ada hal-hal yang tidak bisa kita atasi dari tahun ke tahun, ini malah bisa teratasi sekarang. Ada hal-hal yang tabu untuk kita ungkap, sekarang malah bisa kita bicarakan. Nah, jadi di situ poin kritisnya sebenarnya. Dan saya ingin menjelaskan bahwa rasio tes kita terus meningkat, angka positif kita sedikit lebih baik sekarang, walaupun angka kematian kita meningkat. Nah, kenapa angka kematian kita meningkat? Ini bisa banyak faktor, ya, bisa banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, saya ingin dalam proses ini nanti kita audit aja, dan di situ akan kelihatan bagaimana hasil auditnya dan bagaimana apa permasalahan utamanya yang bisa kita optimalkan nanti di masa depan untuk memperkuat sistem kesehatan kita, daripada kita saling menyalah-nyalahkan terus. Dan kita ingin selalu fokus bekerja dalam hal ini. Dan balik lagi kepada soal nakes, kita ingin nakes kita ini terlindungi dengan sistem yang ada, karena perlindungan nakes ini sangat terkait dengan berbagai macam kebijakan yang ada. Ya, seperti tadi sempat Mbak Nana singgung soal karantina wilayah. Apabila karantina wilayah kita melakukan buka tutup tanpa ada door to door test misalnya, tanpa ada tes yang lebih masif yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, juga tidak akan mengubah apa-apa, juga akan menambah beban untuk nakes di masa depan. Nah, kami ingin bagaimana koordinasi ini
kita coba untuk kembali merealokasikan budget kita agar tes yang lebih masif itu dapat dilakukan dengan skema yang paling aman untuk masyarakat. Salah satunya adalah dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi tadi malam, bahwa ada 4 langkah penanganan corona. Salah satunya adalah dengan melakukan karantina wilayah dengan secara terfokus kepada daerah-daerah tertentu, bukan daerah-daerah besar seperti provinsi atau kabupaten kota, mungkin satu kelurahan, satu kecamatan, dan mungkin satu RT atau satu RW, sehingga masif tes itu bisa kita lakukan terus-menerus dan supply dari swab tes kita itu dapat terdistribusi dengan optimal kepada semua yang membutuhkan. Dan itulah proses yang kita sedang ambil hari ini. Dan kita mencari bentuk, kita belajar dari banyak keberhasilan, dari banyak kegagalan juga di berbagai macam negara. Dan disitulah kita ingin menawarkan dan memberikan yang terbaik untuk kebijakan penanganan COVID kita di Indonesia. Spesifik soal tenaga kesehatan, angka kematian nakes kita sangat tinggi dan masih terus naik. Bukankah Menkes seharusnya menjadi pelindung dan pembela utama nakes? Kapan perbaikan bisa kita lihat? Ya, soal kapan, tadi saya sudah jelaskan bagaimana kebijakan pusat dan daerah ini bisa semakin optimal terkoordinasi. Soal kapannya, ini sebuah ongoing proses. Ini adalah sebuah progres yang terus-menerus kita ingin perkuat. Semakin baik koordinasinya, semakin baik kerjasamanya, dan semakin banyak tesnya, dan semakin tertarget pengujian yang dilakukan, maka beban nakes juga dipastikan akan semakin lebih menurun. Itu yang ingin saya sampaikan dari tadi, dan tadi saya sudah sampaikan dalam pernyataan saya sebelumnya bahwa nakes itu, perlindungan nakes tidak hanya soal rumah sakit, tidak hanya soal kebijakan kesehatan, tapi juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan lainnya seperti karantina wilayah, seperti bagaimana pemerintah daerah melakukan law enforcement terhadap pelanggaran-pelanggaran COVID. Dan kita lihat ada beberapa daerah saja yang hari ini sudah berhasil mengeluarkan perda mengenai COVID-19. Dan daerah-daerah ini ya perlu kita apresiasi dari pemerintah pusat. Masih saja ada disparitas antara data pusat dan data daerah. Padahal data saat pandemi sangat krusial untuk menentukan kebijakan. Mengapa sampai sekarang tidak juga beres? Kan saya tadi sudah jelaskan, Mbak Nana. Jangan diulang-ulang lagi pertanyaan yang sudah saya jawab, bahwa pemerintahan daerah dan pemerintah pusat terus berkoordinasi, dan ini adalah ujian untuk sistem kesehatan kita secara holistik. Nah, namanya holistik adalah sistem kita ini udah ada, yang kami dapatkan ini, yang kami jalani ini udah ada dan sudah dibangun berpuluh-puluh tahun. Dan tadi yang saya bilang, ada hal-hal yang selama ini tidak bisa dibicarakan, sekarang jadi dibicarakan. Ya, salah satunya soal data kesehatan ini. Mungkin kita akan guide pihak ketiga untuk mengelola data ini secara presisi. Tapi apakah regulasi kita di bidang yang lain sudah siap atau belum? Misalnya seperti regulasi mengenai data pribadi yang sudah lama dibahas tapi juga belum selesai. Jadi ini kita harus melihat persoalan COVID-19 ini sebagai sebuah persoalan yang multisektor. Jadi kami pun bekerja akan lintas sektor, akan berbicara dengan berbagai macam stakeholders, dan memang ada kekeliruan-kekeliruan kebijakan di masa-masa awal mungkin, tapi lama-kelamaan itu kan terus berproses. Dan kami belajar dari berbagai macam sektor, dari berbagai macam stakeholder, sehingga pembenahan sistem kesehatan secara holistik ini dapat lebih cepat dilakukan. Bagaimana dengan data bahwa gedung Kemenkes menjadi klaster perkantoran terbesar di Jakarta? Kenapa tidak terbuka dan transparan lalu menutup kantor, Pak? Itu kan data dari Pemprov DKI. Ya, itu data dari Pemprov DKI. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pemprov DKI dan kami tanyakan itu datanya tracingnya seperti apa.
itu data penyebaran di kantor kementerian atau itu penyebaran atau itu penularan yang terjadi dari awal masa pandemi sampai hari ini di kantor Kementerian Kesehatan. Mungkin alasannya ya karena kami bekerja, kami bersentuhan langsung dengan pasien-pasien COVID. Mungkin saja makin banyak pegawai di kementerian kami yang tertular virus COVID-19. Namun apakah itu tersebar melalui kantor ini, melalui kantor kementerian, itu juga menjadi pertanyaan. Dan masalah transparansi data dan bagaimana penjelasan itu silakan publik, Mbak Nana bisa tanyakan kepada Pemprov DKI. Yang jelas informasi yang kami dapatkan seperti itu. Pak Terawan, ada banyak Menteri Kesehatan yang mundur karena penanganan COVID-19. Misalnya Menteri Kesehatan New Zealand, Ceko, Polandia, Brazil, Chile, Pakistan, Israel, Public Health Director-nya mundur, Kanada, Public Health Agency presidennya mundur. Pertanyaan saya, Pak, apakah penanganan kita lebih baik dari negara-negara yang Menkesnya mundur itu? Oke, berbicara lebih baik atau tidak, kita lupakan dulu. Seperti yang saya ulas dari awal, kita lagi berprogres, kita lagi membangun sistem ini menjadi lebih kuat, menjadi lebih baik. Dan kita berusaha untuk menekan angka ini terus-menerus. Apapun yang kita lakukan, pasti tidak ingin angka ini terus bertambah. Pasti kami tidak ingin COVID-19 ini makin menyusahkan masyarakat Indonesia. Di situ dulu yang paling penting. Nah, perkara apakah kita lebih baik daripada negara-negara yang Mbak Nana sebutkan, ya yang jelas kita berupaya terus memberikan yang terbaik. Progres selalu ada, pencapaian setiap hari kami selalu catat, kekurangan setiap hari kami selalu catat. Tetapi COVID-19 ini menjadi ujian holistik seperti yang kami bilang tadi, ujian yang menyeluruh. Kalau sistem kesehatan negara-negara itu sudah mulai 10 tahun lebih modern, lebih canggih daripada kita, ya kita harus mengejar ke gap itu hari ini gitu dengan penanganan COVID ini. Jadi jangan melihat penanganan pandemi ini dalam sistem kesehatan 5-6 bulan terakhir ini saja, tapi lihatlah bagaimana sistem kesehatan ini dari sebuah negara dibangun dari awal. Memang COVID-19 semua negara tidak tahu, tetapi soal kesiapan disinilah ujiannya. Apakah memang Republik ini sudah membangun sistemnya ke arah situ atau belum? Nah, hari ini kita lihat memang banyak kekurangan di dalam sistem ini, dan inilah kerja kami di kementerian untuk selalu menambal lubang-lubang yang ada ini. Dan hikmahnya dari COVID-19, seperti yang kami bilang tadi, ada hal-hal yang selama ini tidak sanggup terucapkan, jadi terucapkan. Seperti data kesehatan yang selama ini sulit, seperti hak dan perlindungan nakes, yang selama ini kita bilang nakes ini butuh perlindungan untuk menjalankan pekerjaannya sebagai apabila ada yang mengenai apabila ada yang merugikan nakes kita anggap sebagai resiko pekerjaan. Ini sudah tidak bisa gitu lagi, tapi memang perlindungan yang benar-benar sistemik untuk nakes. Jadi COVID ini memiliki hikmah bagi kita untuk segera menambal lubang-lubang yang sudah lama menganga di Republik ini. Yang jelas bukan hanya desakan ke Presiden, tapi publik diantaranya lewat petisi meminta kebesaran hati Anda untuk mundur saja. Siap mundur, Pak? Atau bagaimana Anda bisa meyakinkan publik bahwa memang masih layak menjalankan atau menduduki posisi yang berat ini? Saya ini prajurit, dari tadi saya sudah bilang saya ini mantan tentara. Kalau sekali berperang, saya berperang terus sampai titik darah penghabisan. Kalau atasan meminta saya mundur, saya akan mundur. Jadi ini adalah peperangan bagi saya, bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia. Jadi jadikanlah ini peperangan bersama
Yang bisa memakai masker, pakai masker semuanya, upayakan pakai masker. Apabila kita bisa berkontribusi untuk tetangga kita, membantu tetangga kita bantu tetangga kita. Jadi ini adalah ujian bagi kita sebagai bangsa untuk memberikan apa yang kita bisa untuk bangsa ini, karena ini perperangan untuk kita semua. Jadi ini bukan hanya perperangan bagi pemerintah, ini juga peperangan bagi nakes yang sudah berhari-hari di sana, berhari-hari menemani pasien COVID. Dan perperangan inilah yang harus mereka hadapi. Jadi apabila kita nggak pakai masker, apabila tidak ada kebijakan yang terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, persoalan nakes juga akan semakin lama berlanjut. Nah, oleh karena itu saya ingin kebijakan ke depan, apa yang sudah kami lakukan sampai hari ini, yang sudah menghasilkan berbagai macam progres, itu memperbaiki sistem kesehatan kita secara holistik. Kita ingin berbicara lebih banyak di tataran itu ketimbang hanya menunjuk-nunjuk, menyalah-nyalahkan. Karena COVID-19 ini salah satunya memang ada persoalan politik, tapi bukan semuanya persoalan politik. Ini persoalan kemanusiaan, ini persoalan masyarakat, ini persoalan masa depan bangsa dan negara kita. Pak Terawan, itu hanya sebagian dari pertanyaan yang bukan hanya datang dari saya, tapi juga kami kumpulkan dari publik untuk Anda, Menteri Kesehatan. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.